Halo teman-teman semua, terima kasih telah kembali mau menonton video ini. Pada hari ini saya akan menjelaskan salah satu aplikasi yang telah saya buat, yaitu aplikasi klasifikasi kualitas biji kakao menggunakan metode KNN. Kita menggunakan MATLAB. Di sini sebelum masuk ke penjelasan terkait aplikasi yang telah dibuat, di sini saya akan jelaskan sedikit aliran data pada aplikasi pada source code yang telah diatur sehingga teman-teman tidak perlu lagi mengklik satu-satu citra untuk diakses ke dalam aplikasi, karena pada aplikasi pada bagian source code sudah diatur. Di sini kita sudah siapkan folder data latih dan data uji. Data latih ini ketika teman-teman mengakses atau menekan salah satu tombol, yaitu tombol data latih, maka dia akan masuk ke folder data latih. Kemudian ketika teman-teman memilih tombol preprocessing, maka dia akan masuk ke folder data preprocessing. Jadi teman-teman tidak perlu lagi mengklik atau mencari di mana citra yang akan diproses, karena pada source code sudah diatur citra yang akan diproses pada folder mana dan diakses pada folder dan proses yang dipilih oleh teman-teman. Lanjut kita ke dalam aplikasi. Pada aplikasi di sini ada 4 tombol. Ada tombol home tentang proses dan keluar. Tombol home sendiri seperti pada tampilan home biasanya, yaitu menampilkan halaman pertama kali aplikasi dijalankan. Kemudian ada tombol tentang, di sini menampilkan informasi tentang si peneliti. Kemudian ada tombol proses, di sini berisi terkait metode penelitian dan langkah-langkah penelitian akan dilakukan si peneliti dan dilakukan pada aplikasi. Kemudian ada tombol keluar, menampilkan aksi untuk apakah kita ingin menutup program ini, pilih ya, jika tidak maka pilih tidak. Kita langsung ke proses. Tombol proses, di sini ada 3 tombol pengumpulan data, preprocessing, dan klasifikasi. Tombol pengumpulan data hanya berisi informasi bagaimana si peneliti melakukan penelitian, jarak pengambilan, perangkat yang digunakan untuk mengambil gambar kakao, kemudian berapa banyak citra yang akan diperoleh untuk dalam pengumpulan data untuk dilakukan proses analisis menggunakan MATLAB. Kita kembali ke tombol proses. Dari tombol proses di sini ada tombol pre-processing. Di sini pada tombol pre-processing kita melakukan pre-processing dengan menyeragamkan ukuran citra agar seragam, baik citra latih maupun citra uji ukurannya seragam. Di sini kita bisa memilih jenis data mana yang akan kita proses. Pada pengumpulan data sebelumnya kita sudah mengumpulkan data dan kita juga membagi data menjadi data latih untuk pelatihan dan data uji untuk pengujian nanti. Di sini kita memilih data latih dan mengklik tombol preprocessing. Seperti yang dijelaskan sebelumnya di awal, aliran datanya dia akan mengambil dari folder data latih dan masuk ke dalam folder preprocessing. Jadi teman-teman tidak perlu lagi memilih foldernya. Atau pada source code pada program aplikasi sudah mengambil langsung pada folder yang telah dibuat dan telah telah ada pada source code. Ya, di sini dia sudah mulai mengambil salah satu citra yang ada pada folder data latih, pada hasilnya akan disimpan pada folder data preprocessing. Di sini ada akses untuk menampilkan citra sebelum di preprocessing, dan akses kedua itu menampilkan citra sesudah di preprocessing. Preprocessing kita menyeragamkan ukurannya dari citra awal yang belum seragam menjadi ukuran seragamnya itu 310 kali 60. Kemudian ada tabel yang menampilkan informasi citra sebelum di preprocessing dan informasi citra yang sudah di preprocessing. Oke, hasil dari proses preprocessing menampilkan dan memproses seluruh citra awal yang berukuran, kebetulan di sini berukuran semuanya 3120 kali 4160, kemudian diseragamkan menjadi 3120 kali 4160. Bisa dilihat berada di folder mana citra yang diproses dan hasil preprocessingnya disimpan pada folder data preprocessing. Setelah di preprocessing kita bisa reset untuk melakukan proses preprocessing pada citra lainnya. Setelah tombol
pre-processing, kita mengakses menu tombol klasifikasi. Tombol klasifikasi ini yang akan melakukan pelatihan dan pengujian dari data latih dan data uji yang telah diproses. Kita mulai dari proses pelatihan, mengambil seluruh data latih yang telah di pre-processing pada folder yang telah disediakan. Ini akan muncul notifikasi seperti loading agar kita tahu sudah seberapa jauh aplikasi ini memproses dan kapan proses load data itu selesai. Sehingga kadang ada beberapa aplikasi yang tidak menggunakan load, jadi teman-teman harus menunggu lebih lama tanpa ada informasi bahwa sudah diproses. Jadi salah satu keunggulan aplikasi yang telah dibuat ini adalah tombol loading. Itu shortcutnya kita atur menggunakan function await bar. Itu akan muncul loading proses ketika kita memproses suatu langkah seperti pre-processing atau klasifikasi. Oke, bila sudah selesai akan muncul notifikasi data citra berhasil dimuat dan ditampilkan. Klik OK. Di sini akan ada tabel berisi informasi seluruh citra dari segi bentuk, tinggi, dan tekstur. Bentuk rendah, tekstur rendah, tinggi, warna yang tinggi atau kualitasnya bagus itu ditampilkan seluruhnya dengan ukuran citranya yang sudah di pre-processing. Kemudian kita melakukan proses ekstraksi. Pertama ekstraksi warna dari RGB ke HSV. Kemudian akan muncul tombol loading lagi, proses loading ketika kita melakukan ekstraksi, dia akan memproses citra satu persatu dari RGB kita rubah ke HSV untuk kita melihat seluruh citra dari segi warna, manakah yang hasilnya itu sesuai. Benar hasil menggunakan metode KNN bahwa benar bahwa apa yang contohnya kita tentukan warnanya itu kurang bagus. Di proses pelatihan menggunakan metode KNN didapatkan akurasi bahwa benar yang telah ditentukan dan hasil klasifikasinya itu sesuai. Ini kita ada 105 citra yang sudah diproses, baru 42. Kita akan naik pelan-pelan hingga 105, baru kita akan melakukan ekstraksi ulang ke seluruh citra untuk tekstur dan bentuk. Oke, proses ekstraksi warnanya sudah selesai. 105 citra latih sudah diproses. Kita akan muncul notifikasi ekstraksi warna HSV selesai. Kita bisa klik OK. Kemudian kita bisa lihat bahwa di sini sudah ada tambahan kolom baru, itu H, S, dan V yang telah diekstraksi seluruh citranya dan diperoleh nilai H, S, dan V. Selanjutnya kita proses ekstraksi tekstur. Bisa klik tombol tekstur, akan mulai proses ekstraksi tekstur menjadi GLCM. Kita menggunakan metode GLCM untuk mengekstraksi tekstur pada gambar. Oke, setelah proses ekstraksi tekstur selesai, selanjutnya kita ke proses ekstraksi bentuk. Oke, proses ekstraksi bentuk sudah selesai. Kita pilih OK. Di sini bisa lihat seluruh citra hasil ekstraksi dari HSV, warna, tekstur GLCM, dan bentuk area. Kemudian kita kasih masuk nilai identifikasinya. Kita pakai KNN-nya itu K sama dengan 3. Kemudian bisa klik tombol akurasi. Ya, dia akan melakukan proses pelatihan dengan klasifikasi menggunakan metode KNN. Oke, berikut hasil pelatihannya. Kita dari jumlah data 105 citra yang klasifikasinya benar itu ada 102, jumlah salahnya 3 dengan akurasinya 97,14%. Di sini kita bisa lihat di tabel, ini seluruh citra hasil ekstraksi. Kita ada ekstraksi warna, HSV, kemudian GLCM, itu ada contrast, correlation, kemudian ada area, lalu ada kolom citra asli yang diklasifikasikan mandiri, yaitu
kalau secara kasat mata dilihatnya itu bentuk dengan kualitasnya itu kurang baik, dari segi bentuknya itu rendah atau kurang bagus. Hasil klasifikasinya menunjukkan bahwa memang benar bahwa pada gambar tersebut hasil klasifikasinya dari segi bentuk itu masih rendah atau kurang bagus. Kita bisa simpan hasil klasifikasinya. Kita bisa isi di folder data latih, hasil klasifikasi, kemudian kita bisa simpan modelnya K sama dengan 3. Karena ini sudah cukup banyak, jadi pakai KNN. Kita klik save. Oke, selanjutnya muncul notifikasi model berhasil disimpan dalam model MATLAB yang akan diproses dengan file Excel guna untuk melakukan analisis oleh peneliti atau teman-teman ketika menggunakan aplikasi dan dinarasikan pada tugas akhir. Klik OK. Selanjutnya kita melakukan pengujian dengan mengklik tombol load MDL, yaitu mengupload file model data latih. Selanjutnya setelah model data latih diload, data uji diupload. Mohon maaf karena terpotong sehingga STLH klik tombol TR-SBT seluruh citra uji berhasil diload dan pada tampilan seluruh citra dalam proses ekstraksi dari segi warna, bentuk, dan tekstur. Baik, berikut hasil klasifikasinya, hasil ekstraksinya, dan notifikasi bahwa 45 citra uji telah berhasil diekstraksi dan hasil ekstraksinya ditampilkan pada tabel dengan nilai HSV, GLCM, dan area untuk bentuk. Kemudian klik klasifikasi, maka dia akan melakukan proses klasifikasi untuk data uji dan menampilkannya pada tabel atau akses ini. Dengan hasil klasifikasinya, kita bisa lihat dari nama file dan hasil klasifikasinya sama, bentuk tinggi. Bentuk tinggi maksudnya berarti dari segi bentuknya itu kualitasnya bagus atau tinggi. Ya, setelah klasifikasi akan muncul notifikasi hasil klasifikasi 45 citra uji dengan jumlah bentuk tinggi yang diklasifikasi ada 5, sedangnya 5, rendahnya ada 12, jumlah tingginya 5, sedangnya 5, rendahnya 4. Lalu jumlah datanya yang diproses 45, 36-nya diklasifikasi benar, 9-nya diklasifikasi salah dengan akurasi 80%. Kita bisa klik ada tombol simpan untuk menyimpan hasil klasifikasi. Kemudian kita mau proses klasifikasi ulang, bisa klik tombol reset. Muncul notifikasi file hasil klasifikasinya berhasil disimpan ke dalam file Excel dan ada tombol reset untuk melakukan pengujian ulang dengan menghapus seluruh data ini tanpa menghapus hasil klasifikasi yang sudah disimpan. Ini kita bisa melakukan proses klasifikasi ulang. Ada tombol reset ini juga untuk kita melakukan proses pelatihan ulang. Akan muncul, klik OK. Demikian aplikasi yang telah dibuat, semoga dapat membantu teman-teman untuk menjadi referensi untuk pembuatan aplikasi. Bila teman-teman ingin membutuhkan aplikasinya atau mau melakukan pemesanan, silakan klik pada link di bawah ini atau ke alamat email yang tertera pada kolom deskripsi. Sekian dan terima kasih.